Eee, Perkenalkan, nama saya Dimas Sulfala, eee, dengan NIM A11 2019 11721 dari mata kuliah dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengampu pengampu mata kuliah bimbingan karir, yaitu pembangunan sistem toko yang dijuruskan untuk yang memilih web development atau pembangunan web. Pertama-tama ada yang namanya requirement. Requirement adalah ketentuan-ketentuan apa saja yang akan diperlukan atau tools yang diperlukan untuk membangun sebuah web, toko web atau toko yang ada pada internet. Yang pertama itu text editor untuk membuat codingannya, web browser untuk membuka seperti Chrome, Mozilla, Edge, Safari, lalu PHP development yang di sini ada banyak, dan di sini emang ditugaskan untuk minimal menggunakan MySQL versi 5,7 3 ke atas dengan PHP syaratnya yaitu versi 8.1. Untuk yang versi misal 7 dan lain-lainnya mungkin akan ada terkendala pada bagian coordinator atau CI. Nah, seperti ini untuk awal-awalannya. Lalu kita ubah dulu pada extension ini, lalu start. Nah, seperti ini. Composer juga, composer yaitu untuk package yang bersih library. Di sini saya sudah install juga, untuk CI-nya juga sudah install dan lain-lain. Untuk bawaan PHP itu kan jika kita pakai server development, tadi kita harus mengetik kebetulan saya udah tadi pas awal-awal ini PHP Spark Serve, jadi tidak usah saya ketik lagi, ini tidak usah ya. Oke, kita ke database yaitu untuk menyeting data-data yang fungsinya tadi mengimport data yang sudah kita buat pada web supaya bisa masuk ke database. Fungsi database ini adalah untuk menyimpan data-data yang tadi yang sudah kita import. Nah, ini seperti ini. Coba kita ketik dulu. Oh, sudah ada, saya lupa. Nah, seperti ini database. Di sini database-nya ini fungsi ini ya, ini yang penting baca dulu database. Ada akan relasi seperti ini dan lain-lain. Nah, pertama bikin seperti yang sudah dicontohkan dan seperti ini. Ya, di sini ada, saya baru kalau dari sini hanya menampilkan hanya 5 yang ada di sini, sedangkan untuk penugasan yaitu diskon tidak termasuk pada pelatihan. Seperti toko online, sini ada barang, memasukkan barang-barangnya, terus kategori yaitu kategori barang-barang yang cocok untuk dipakai seperti laki-laki atau perempuan dan anak kecil. Dan ketiga, komentar itu seperti kritik ketika kita sudah memberikan pembelian atau sudah melakukan transaksi, dan ini transaksi adalah menampilkan riwayat transaksi yang sudah diberikan seperti ID siapa, lalu ID pembeli dan lain-lain, terus total harganya berapa, alamat dan lain-lain. Untuk usernya itu ada 5. ID-nya saya adalah user kelima. 1 sampai 4 adalah waktu itu error, jadi saya hapus saja, jadi mulainya dari 5 juga. Itu Dimas. Ini sudah, ini yang penting sudah record NV.
sudah mengikuti dengan arahan. Untuk yang ketiga front di sini emang saya disuruhnya untuk menggunakan template, yaitu dari template Fuzzy Master. Template Fuzzy Master ya untuk previewnya seperti ini. Nanti untuk latihannya download dan copy sudah pasti sudah. Download further view, pada home PHP, layout PHP, komponen PHP, header dan footer. Ini untuk ini fungsinya untuk menambah fungsi pada template itu sendiri. Misal saja kita ke toko online, ini coba langsung ke Fuzzy. Nah, ini toko online. Pada home ini untuk home sendiri seperti ini. Nanti layoutnya juga, view juga, komponen juga. Ini codingnya seperti ini sebenarnya sudah, tinggal kita upgrade sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Yaitu ini header PHP, footer pada view. Header PHP. Sebentar. Komponen error. Seperti ini. Indikatornya seperti juga untuk load, untuk mengatasi bagian header dan footer seperti inilah. Ini header, footer. Fungsinya yaitu untuk membuat tampilan awal, dan kita edit sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan. Ini saya mengikuti arahan seperti ini, lalu ngepost bagian ini. Nah, bagian ini itu adalah bagian yang lumayan rumit karena harus memahami dulu satu persatu supaya tidak ada ke error atau bug pada penyelesaian atau tambahan variabel session bagian paling atas. Nah, jadinya seperti ini. Jadikan tambahan header seperti ini, hampir sama. Memang sama sih. Untuk menampilkan bagian header dan PHP, fungsinya untuk terkoneksi dengan PHP yang ada pada laptop. Untuk fotonya seperti ini, fotonya juga sama. Layout juga seperti ini, layout. Untuk home juga. Mungkin yang ada pada sini adalah yang sudah versi final, yaitu versi yang sudah ada perombakan karena ada tambahan untuk menyelesaikan tugas. Dan di sini mungkin hanya untuk awal-awalan, sehingga mungkin ada 1-2 kata yang tidak cocok. Nah, fungsi ini lalu tampilan seperti inilah. Kalau kita sudah selesai seperti ini. Pada awalnya kalau ada error paling di bagian PHP Spark Serve. Tadi saya juga waktu itu latihan errornya di situ, bagian PHP Spark. Ini untuk front yaitu seperti ini. Nah, untuk register dan login. Fungsi register dan login yaitu untuk membuat form yang fungsinya untuk kita sebagai user bisa register atau daftar aplikasi tersebut, dan login juga karena kita juga wajib login untuk melakukan transaksi lebih lanjut yang nantinya akan berguna untuk mengatur segalanya. Nah, seperti ini untuk
view komponen header, ubah bagian baris karena menjadi seperti ini. Sudah seperti ini. Karena ini penampakan form seperti login dan login username, login password, username, login password, login username, login password. Lalu kita fill out root juga. Untuk tampilannya pada folder apps rujuk pada tampilan login untuk menerapkan layout yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Dan ada tampilan seperti ini juga karena menyesuaikan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, tadi sudah ada pada layout tersebut. Nah, dia akan seperti ini formnya. Kita klik login. Nah, untuk login seperti ini juga. Sebentar, pada form on, pada field login dan register. Di sini ada file register dulu untuk daftar. Nah, di ini yaitu masukkan username, jika salah juga nanti ada error, atau misalnya ada password yang tidak sesuai dengan, kan ada konfirmasi password. Di sini konfirmasi password bisa tidak sesuai dengan password, maka akan tadi terjadi keeroran atau tidak bisa mendaftar. Untuk login, untuk login jadi nanti disesuaikan dengan apa yang tadi sudah dimasukkan di register seperti username dan password. Sini login dan username sudah masuk mungkin. Jika sudah sesuai maka akan form. Di sini kita contohkan untuk pengaplikasiannya, yaitu kita bikin create. Nah, di sini misal kita ngambil diski 12345 dengan password 12345, register, maka akan sudah masuk pada database register, lebih kepada database user, maaf. Nah, kalau kita sudah masuk ke database user, tinggal memasukkan apa yang tadi kita sudah masukkan seperti ini, diski 45. Oke. Untuk database user mungkin bisa ini. Lalu untuk seterusnya yaitu ini kan sudah bisa login kan. Nah, diski juga. Berikutnya itu shop. Fungsi shop sendiri yaitu berhubungan dengan shop itu seperti kita menambahkan barang, menampilkan kategori-kategori, dan bisa melakukan pembelanjaan. Nah, seperti ini tampilan awal ya. Tampilan awal, tampilan akhirnya seperti ini, seperti ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 5, serta ada kategori pada setiap barang, ada juga harga dan detail. Maksudnya di sini ada detail baju atau detail barang. Kita bikin config dulu, membuat rute, logout, dan lain-lain. Profil baru, penambah barang model, kategori model, dan komentator model. Ya, ini fungsinya yaitu untuk membuat membuat barang seperti nama, harga, stoknya berapa, gambar, di kategori, data, created by, update data, updated by. Lalu untuk kategori model yaitu untuk memandu untuk kategorinya, seperti datanya dibuat pada
kapan, namanya apa, diupdate kapan, dan lain-lain. Yang ketiga komentator, model yaitu komentar yang tentang barang yang tadi kita sudah, misal ada pembeli, kita nanti boleh menautkan komentar seperti barangnya bagus, barangnya kurang, ada yang bolong, dan lain-lain. Kita temukan entitas seperti barang PHP, kategori PHP, komentar PHP. Nah, di sini ada untuk mengambil data. Nah, di sini ada diperlukan API untuk melakukan akses seperti mengambil data provinsi, kota, atau kabupaten, jenis layanan dan ongkir. Nah, di sini kita melakukan pendaftaran, kita melakukan pengambilan API dari rajaongkir.com. Tapi emang ini kan akun free, jadi terbatas, paling hanya ada 2 atau 3 kurir atau jasa lainnya hanya bisa kita ambil seperti ini. Ini kita masukkan pada sub.php appcontroller.subhub appcontroller.sub. Nah, bentar. Nah, di sini kita kopikan saja semuanya tadi. Nah, lalu kita yang penting kan yaitu masukkan API-nya, itu Raja Ongkir Starter. Lalu kita masukkan APK. Lah, APK ini kita dapatkan dari kita harus mendaftar dulu pada Raja Ongkir. Kalau sudah masuk ke seperti ini, masuk ke klik panel. Lah, ini API-nya kita bisa pakai, lalu kopas pada codingan tersebut supaya bisa mengaksesnya. Seperti ini, folder dengan nama shop dalam folder view, lalu di dalam folder shop tersebut buat file bernama index.php dan produk PHP. Index PHP mengacu pada tampilan file shop HTML pada template. Produk PHP mengacu pada tampilan file produk HTML pada template. Nah, seperti ini. Ini juga mengacu pada template. Sebentar. Berarti pada sub view dan produk, dan produk shop. Di shop nanti buat indeks dan produk. Indeks produk. Untuk indeks sendiri seperti ini, seperti brand, diesel, polo, Tommy Hilfiger, dan lain-lain. Kita copy saja. Lalu pada produknya kita tambahkan seperti ID barang, ID pembeli, jumlah, harga ongkir, apa saja yang tadi kita sudah masukkan. Nah, di sini ada penambahan yaitu diskon untuk tugas nantinya. Dan ini copy saja semuanya. Lalu untuk memudahkan kita dalam nantinya pada tampilan view toko seperti ini, kita membuat dulu atau menambahkan dulu data barang seperti yellow sweater 7.500, produk 1, dan lain-lain. Kita masukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dan gambar dan lain-lain. User masuk ke sini ya, yang Rizky kan. Lalu nanti akan tampil seperti ini. Tampilan ini berdasarkan pada apa yang tadi kita sudah masukkan di database secara manual.
Nah, hasilnya sama seperti ini. Dan lalu kita klik bagian shop, nanti juga akan tampil seperti ini. Coba saya edit bentar. Kita bagian lalu untuk shop seperti ini ya. Dan ini ada keterangannya, yaitu form pembelian hanya akan muncul untuk user yang sudah login saja. Jadi kalau kita sudah logout, form pembelian ini tidak akan keluar, hanya menampilkan saja barang-barang yang ada. Dan yang keenam itu form transaksi. Pada form transaksi yaitu untuk menjelaskan tentang invoice atau juga tampilan enggak invoice sih, enggak hanya invoice, cuma kayak membantu untuk menampilkan tampilan riwayatnya sudah kita lakukan transaksi tadi. Seperti kita membuat config routes untuk kita tambahkan tadi routesnya untuk, lalu filter buat bernama out.php, masukkan sini kita variable out, file baru bernama transaksi model ya, seperti ini. Tambahkan file baru transaksi.php. Tambahkan role untuk input transaksi tipe rules, register dan login seperti ini. Untuk pembuatan invoice dalam bentuk PDF kita perlu, di sini memang perlu download dari Composer tadi. Untuk fungsinya yaitu untuk pada Composer, fungsinya itu untuk bisa kita mendownload library DOM PDF, yaitu mengubah transaksi tadi menjadi PDF. Boleh di mana my PDF namanya general PDF dari HTML. Di sini kita buat library pada CI4 dengan nama myPDF.php yang fungsinya itu untuk mengubah HTML tadi ke PDF secara otomatis. Yaitu kita buat file baru bernama transaksi.php juga untuk fungsi untuk menambahkan transaksi juga jika form cukup. Sini nanti ada invoice. Nah, contohnya kita ngambil contoh pada Rizky ya. Kita ke shop, misal kita mau beli shell ini satu, misal kita ambil contoh, ngambil ke Jawa Tengah, ke Brebes, pilih servisnya rek, tengah jumlah pembelian 1, total harga kan ini 50.000, ini 20. Kita masukkan alamatnya. Di sini sebenarnya ini nanti tidak usah diisi, tidak apa-apa, karena nanti kita akan membahasnya di next. Dan kemudian ini adalah transaksi tadi story. Nah, tadi kita sesuai dengan barangnya tadi, barang kristal harga satuan 50.000-an, jumlahnya 1, akhirnya 20.000, jadi total harganya 70.000. Apakah nanti masuk ke database? Coba cek dulu transaksi.
Nah, ini di bawah ini dengan ID pembeli 6, itu Rizky. Dengan harga 70.000 dengan biaya ongkir 20.000. Transaksi seperti ini sampai tadi sama. Untuk komentar sendiri seperti tadi yang pas transaksi. Bentar. Ini transaksi terhadap produk yaitu yang pada tanggal 2206. Nah, sini from transaksi itu memberikan komentar pada barang-barang yang tadi yang kita sudah beli. Lalu kita yang tadi kita sudah beli, bisa kita komentar bagus atau jelek tergantung apa yang barang yang kita dapat. Untuk config dan rute akan tampil seperti ini. Oh ya, ini untuk rutenya ditambahkan seperti ini. Untuk menambahkan fungsi komentar, lalu kita buat model baru yaitu komentar model.php. Di dalam folder app entities kita bikin file baru yaitu komentar.php juga. Pada app config validation.php kita tambahkan rules untuk input komentar di bawah rule transaksi seperti ini. Buka folder app config, sini kita buat config juga supaya seperti ini. Oh, jadi seperti itu, ada komentar barang-barangku dan lain-lain. Nah, misal kita isi dengan review barangnya bagus, data transaksi tersebut, send message. Nah, kita coba bawah. Nah, ini Rizky komentar barangnya bagus. Ini sudah selesai ya. Coba lihat berapa. Oke, untuk berikutnya yaitu tambahan. Di sini sebenarnya ada bug yang mungkin terjadi hanya pada laptop saya, yaitu menambahkan pada bagian map sih. Kalau ini kan mungkin aman sih untuk membuat highlight. Kita bikin header supaya tetap menarik. Nah, seperti ini. Oh, ini buat home contact supaya kita bisa ada kontak untuk home yang digunakan untuk bisa kontak us lah. Sini kita copy paste saja semuanya langsung. Lalu kita kan fungsi untuk mengambil fungsi lokasi maps. Misal kita toko A, lalu kita ingin menampilkan pada mapsnya, pasti akan menampilkan seperti ini, kontak seperti ini, dan juga menampilkan video dari YouTube. Bisa kita sematkan saja, yang penting internet kita nyala, lalu akan tampil seperti ini. Dan di sini kita bisa atur ukurannya seberapa dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini cara menambahkan langsung ke kontak. Nah, di sini saya error karena mungkin ada masalah pada Google Drive saya, seperti adanya adblock dan lain-lain, sehingga tidak tampil pada seperti ini. Tapi ketika saya menggunakan Edge, lalu saya coba toko, terus kita ke kontak, maka tampil. Mungkin karena adanya adblock, jadi ada bug atau error sehingga tidak tampil pada Google Chrome saya. Tapi ketika saya menggunakan platform lain seperti Edge atau Firefox, semuanya bisa.
Opera Mini, mungkin karena adanya itu adblock dan lain-lain sehingga tidak tampil pada laptop saya. Dan di sini ada tugas dari PK yaitu menambahkan bagian tentang diskon. Ya. Di sini yang pertama kita wajib yaitu mana ya, indeks di produk apa indeks ya? Pada produk kita bikin baru yaitu diskon. Kita bikin seperti nama diskon variabel ya. Terus seperti ini, lalu pada bagian shop pada bagian shop tadi kita tambahkan fungsi get voucher. Jadi kita ngambil database dari sini, dari database connect, lalu kita masukkan kode voucher dan lain-lain. Kita Johnson diskonnya nanti kita masukkan pada database secara manual, besar diskonnya berapa, lalu tanggal mulai berlaku, tanggal akhir berlaku, dari start. Sini masukkan dan nanti kita akan berkaitan pada database diskon. Pertama kita masukkan dulu kode vouchernya. Misal kita tambah, ini kan lagi tahun baru dan Natal ya, mungkin Xmas ya, Xmas tanggal berlaku mungkin sekarang dan sampai tanggal 30, besar diskonnya 25%, aktif sama saya, kirim. Nah, seperti ini. Nanti ada file Xmax dan sebentar, kita sudah login kan untuk transaksinya yaitu shop. Bisa kita ngambil contoh barang ini saja, pink crop sweater. Nah, kita gunakan, kita contoh ngambil Jawa Tengah, terus pilih kabupaten, Brebes, servisnya oke. Harga 17.000, 100.000. Kode vouchernya kita ngambil Xmas. Nah, sebesar 25. Kita alamat copy paste saja. Kita pakai kalkulator. Dengan harga 100.000. Kita dapat potongan sebesar 25. Jadi harganya itu kira-kira 75 ditambah dengan ongkir tadi 17.000. Oh maaf, ini saya salah paham, ternyata yaitu total yaitu dengan ongkir juga, jadi 100
17.000 dikali dapat diskon sekitar 2925 877.500 kita dapat diskon sebesar ini. Kalau kita klik beli, sudah masuk transaksi yang terbaru ini. Mantap. Dan pada database-nya akan masuk pada transaksi. Jadi 877.500 dengan ongkir segini. Nah, ternyata saya tadi agak pusing, ternyata itu berdasarkan total harga. Saya kira codingan tadi hanya untuk ongkir, ternyata saya lupa masukin tadi itu total harga. Lalu untuk kode voucher seperti ini dan lain-lain. Dan terima kasih sudah melihat video saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari libur dan tahun baru. Selamat Natal juga bagi teman-teman yang sedang merayakan. Bye bye.